Itu bahaya kalau bahaya, kayak gitu. betul, Iya. betul. Kan nanti orang tua saya orang Betawi gak di Madura. Makanya. Nisbah saya ke siapa begitu kan? Itu dia. Siapa benar. Lalu kemudian metode verifikasi tadi itu, ketika Kiai Imad menggunakan metode tulisan yang menjadi verifikasi keautentikan sebuah nasab. Yang tadi antum sampaikan juga ada asyura wal istifadhu. Bagaimana kita kemudian melihat ini? Iya kan saya sebutkan. Di antaranya lagi nanti bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar yang ada di kitab tertulis, bukan hanya yang ada di Amudun Nasab, yang ada di syajarah-syajarah itu. Bukan hanya yang itu dasarnya, tapi ada 4. Nah, bisa dengan syahid. Jadi kalau misalnya ada orang yang bersaksi syahidain adlain bahwa ini fulan anaknya fulan, itu bisa disahkan. Dan yang mengesahkan itu adalah qadhi nantinya. Tentang nasab, bukan sebab kalau semua orang boleh mento'an nasab seseorang, maka nggak ada nasab siapapun yang tidak lepas dari to'an. Betul. Panjang ini urusannya. Jadi kemudian emang harus ada tim memverifikasinya. Gitu ya. Dan itu dengan kaedah-kaedah. Baik. Lalu kemudian kita samakan frekuensi lah. Oke, kita menggunakan metode yang kemudian digunakan oleh Kiai Imad. Nah, Kiai Imad kan kemudian tidak katakanlah meskipun itu looking istilahnya looking forward, looking for down for up gitu. Iya, meskipun itu tidak dikenal dalam istilah kita para ahli nasab. Oke lah, kita coba gunakan gunakan metode untuk melihatnya itu, lalu kemudian metode lebih anggap itu amudun nasab misalnya kita masukkan dalam para ahli nasab menetapkan fulan ini memang terverifikasi gitu. Dan itu juga kemudian tertulis menggunakan buku-buku yang ditulis para ahli nasab. Nah, pertanyaan saya kemudian ada beberapa rujukan yang kemudian Kiai Imaduddin Utsman hafizahullah menuliskan, ada beberapa referensi. Misalkan di abad keempat beliau punya kitab Tahzibul Ansab karya Al-Imam Al-Ubaidi, lalu Al-Majdi fi Ansabit Talibin pada abad ke-490, lalu ada Muntaqilatut Talibiyah, lalu ada Syajaratul Mubarakah, ada Al-Fakhr fi Ansabit Talibin, ada Umdatut Talib dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kemudian beliau kutip di sini. Pertanyaan saya, Maktab Daim sebagai pencatat Alawiyah ini, apakah juga menggunakan referensi yang beliau gunakan? Maktab Ad-Daimi. Saya bukan orang yang di Maktab Ad-Daimi pertama kali. Saya tidak mewakilin Maktab Ad-Daimi. Apakah ahli nasab atau antum bicara seperti itu? Apa spesifik Alawiyin? Alawiyin sebetulnya banyak punya referensi dan itu sebagian ada yang dipakai. Sebagian kayak Umdatut Talib. Itu meskipun nanti kita bahas itu. Kitab-kitab tersebut. Dalam artian beberapa kitab-kitab yang menjadi rujukan Kiai Imaduddin Utsman ini hanya mungkin sebagian kecil dari apa yang digunakan oleh komunitas habaib. Ahli nasab secara umum. Ahli nasab secara umum. Kalau habaib, masya Allah, udah punya syajarah yang kuat, yang menjadi rujukannya. Oke. Jadi begini, itu ada kitab Al-Ubaidili. Pada abad kelima ya. Abad kelima. Kemudian Imam Fakhrul Razi, Asy-Syajaratul Mubarakah. Kemudian Umdatut Talib. Abad 9. Inabah mengatakan Ibnu Inabah. Kemudian kalau di buku beliau kan Ibnu Ambah itu. Ibnu Ambah. Tapi nggak apa-apa, Baik. Jadi begini, kalau kita lihat itu kitab-kitab yang dicetak saat ini itu sudah belakangan semua. Dicetaknya belakangan dan ditahqiq juga belakangan. Jadi kita jangan mengklaim kitab-kitab tersebut produk abad keempat, abad kelima. Iya kan? Nah, kenapa? Karena sudah ada para muhakkiknya. Satu. Nanti kita lihat bukti-buktinya. Yang kedua, kitab-kitab tersebut kebanyakan milik Syiah dan diterbitkan oleh Syiah. Contohnya Al-Mar'ashi, ya kan? Kemudian contohnya itu yang Asy-Syajaratul Mubarakah. Gampangnya lagi itu Asy-Syajaratul Mubarakah misalnya. Ini ada sahabat saya baru ngasih podcast ngasih
penelitian dia. Imam Al-Fakhrur Razi. Dia menyebutkan tentang Al-Ubaidili misalnya. Ubaidili sudah muttafaq alaih bahwa beliau itu adalah imamul madhab. Madhabnya adalah imami. Syiah. Imamnya Syiah. Kemudian juga dan di kitab-kitab yang dipakai juga itu biografinya dijelaskan bahwa beliau adalah imami madhabnya. Baik. Kemudian Imam Fakhrur Razi misalnya yang diklaim pengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Baik. Itu Imam Fakhrur Razi dalam referensi Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada yang menyebutkan bahwa beliau mengarang kitab Syajaratul Mubarakah. Baik yang dikarang oleh Al-Nihayah, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Syiar A'lam An-Nubala yang menerangkan tentang Imam Fakhrur Razi, kemudian juga Wafatul A'yan dan yang lain. Nggak ada itu kitab. Lebih parahnya lagi, Imam Fakhrur Razi ini Imamul Asy'ari, bahkan hujjah dalam madhab Asy'ariyah, ya kan? Betul. Dalam kitab itu lucu. Dalam kitab itu disebutkan bahwasannya Imam Mahdi itu sudah lahir. Namanya Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari. Ya, artinya ayo lebih ke arah sana. Oke. Ya, artinya kita nggak perlu bahas. Nah, kita tahu, kita bicara ini kan bicara keautentikan. Berarti ada dua kemungkinan. Katakan itu Fakhrur Razi yang ngarang. Berarti sudah ditahrif oleh para muhakkiknya. Sebab muhakkiknya bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Alawiyin dari golongan mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sini ada. Ada buktinya apa? Buktinya apa? Ini saya bacakan. Yang dikarang oleh Al-Imam siapa namanya? Al-Murtadha Az-Zabidi. Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Kemudian Ar-Raudhul Jalil fi Nasabi Bani Alawi. Iya, beliau khusus untuk mengarang kitab Nasab Bani Alawi. Siapa Murtadha Az-Zabidi ini? Murtadha Az-Zabidi yang ngarang kitab Syarah Ihya, Syarah Qamus. Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nggak percaya sama Imam Az-Zabidi, beliau menuduh pembohong ini. Beliau mengutip kalamnya siapa? Al-Ubaidili tadi. Al-Ubaidili. Yang kemudian terindikasi Syi'i. Enggak. Al-Ubaidili terindikasi Syi'i. Enggak. Di dalam buku ini beliau mengutip Al-Ubaidili bahwasannya membenarkan akan keberadaan Ubaidillah. Saya pengen bacakan di sini. Baik. Ini menarik karena kemudian salah satu hujjah yang dibangun oleh Kiai Imad ini bahwa pada abad ke-4, 5, 6 bahkan sampai abad ke-9 itu tidak disebutkan bahwa Imam Ahmad memiliki anak namanya Ubaidillah. Ini coba bagaimana itu? Langsung sebetulnya itu ada banyak hujjah. Ada banyak hujjah, tapi salah satunya ini. Iya, betul. Tapi nanti kita sebutkan lagi beberapa hujjah yang lain. Banyak. Alhamdulillah. Coba bagaimana? Jadi Hijratu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Baik. Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib min al-Madinah ila al-Basrah. Fil ashr ats-tsaniya min al-qarn ar-rabi' al-hijri. Baik, al-Rabi' al-hijri. Baik. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Masyriq. Ada kata Abdullah di sana. Nanti kita bahas tentang Abdullah Iya. Udah. Baik. Wa alqa asahu tisar fil Yaman wastaqarra bi Hadramut. Baik. Itu mungkin tambahan dari siapa namanya? Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baik. Artinya Ubaidili yang disebutkan dalam kitab itu bahwa Ubaidili tidak menyebutkan. Ya kan? Kita mau tanya ini. Itu kan tahqiqnya Syiah. Tahqiqnya. Baik. Jadi saya mohon maaf Bimna, tadi saya juga salah paham. Berarti Al-Ubaidili tidak terindikasi Syiah, hanya muhakkik yang terindikasi Syiah. Enggak, Ubaidili juga Syiah. Begitu. Al-Ubaidili juga diindikasi Syiah. Memang Syiah. Baik. Kemudian dan beliau itu hidup pada di sini jelaskan tentang saudara saya Said Amjad itu punya tulisan tentang masalah ini. Baik. Nah, insya Allah di buku ini nanti kita cantumkan. Baik, insya Allah. Ini dari referensi yang sama. Tapi kenapa di situ nggak ada, di sini ada? Kita lebih percaya kepada siapa? Kepada Syekh Az-Zabidi, Murtadha Az-Zabidi. Di sana biasanya kalau ada kitab itu ada footnote-nya, Pimna.
ketika menulis tentang itu apakah ada footnote? Mohon maaf sekali. Tadi Ini? misalkan ada footnote. Ada semuanya. Jadi ketika Referensi. kemudian berbicara tentang wahajar waladihi Abdullah wa waladu Abdullah itu lalu merujuk kepada sebuah itu tertentu, merujuk kepada sebuah marja tertentu atau tidak? Ya Ubaidillah ini yang ngomong. Oh, baik. Yang cerita ini siapa? Baik. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi. Baik. Jadi merujuk kepada kitab Ubaidillah. Baik. Berarti ada sebenarnya ya. Betul. Oke. Itu satu hal ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, saya dapat tulisan di Facebook ini. Baik. Sangat bagus sekali. Baik. Jadi begini, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, kemudian kitab Ibnu Inabah, Umdatul Talib. Ibnu Fi Ansab Ali Abi Thalib. Iya. Ibnu Inabah itu punya ada 3 kitab loh. Bahkan menurut Said Hasan Segaf, beliau nulis khusus tentang Bani Alawi. Cuman saya belum tahu kitabnya. Ulama abad 9. Siapa ini? Ibnu Unabah. Iya. Beliau tuh punya Umdatul Talib, Al-Kubra, As-Sura dan Al-Wusta. Ada 3 kitab. Dan itu berbicara soal nasab semuanya. Baik. Kemudian ada ini saya kasih contoh misalnya bahwa kalau kita kita terima itu karangan Fakhrul Razi misalnya. Baik. Yang Syajaratul Mubarakah. Syajaratul Mubarakah, misalnya. Itu di dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak ada. Tidak disebutkan. Padahal masyhur sekali. Masyhur sekali. Kemudian juga satu masa sebab selisihnya itu 70 tahun antara Imam abad ke-7. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sekitar itu Ibnu ya. Iya. 74 umurnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Fakhrul Razi dilahirkan. Baik. Artinya setelahnya. Baik. Satu tempat lagi. Sama-sama Al-Jailani juga berasal dari Khurasan, dari Mawara An-Nahar, dari Iran. Sama juga Imam Fakhrul Razi juga seperti itu. Dari Iran. Di Baghdad juga mereka tinggal juga semuanya. Betul. Kok nggak disebutkan sih di situ? Tidak tertulis ya? Nggak tertulis. Terus kita bilang Syekh Abdul Qadir bukan Sayyid. Atau nggak terverifikasi. Repot. Iya. Itu satu hal. Baik. Contoh lagi. Baik. Ibnu Inabah Ad-Dawudi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ad-Dawudi. Nasabnya itu sama beliau itu. Dengan beliau. Baik. Dan subhanallah, satu qabilah, nggak disebutkan dalam kitab itu. Terus kita bilang baik. Ibnu Inabah atau kita bilang Syekh Abdul Qadir palsu dan tidak punya nasab. Dan yang ingin dikatakan sama antum ini bahwa sebenarnya proses metode verifikasi nasab itu kemudian tidak tergantung pada bukti tulis semata. Bukan begitu. Bahwa seseorang tidak menyebutkan bukan berarti itu tidak ada. Oh, itu kaidahnya itu Bim. Iya. Seseorang tidak menyebutkan bukan berarti tidak ada. Baik. Bisa jadi di kitab lain yang kita nggak tahu. Baik. Bisa jadi dengan bukti-bukti nasab yang ada. Bisa jadi dengan syuhra apalagi. Baik. Tapi tetap kita satu frekuensi nih sama Kiai Imaduddin. Bahwa kemudian verifikasi nasab itu juga berdasarkan makanya jangan berdasarkan metode yang seperti itu. Karena kalau berdasarkan seperti itu banyak yang terlalu rigid sekali begitu ya. Terlalu kaku sekali. Iya, contohnya lagi. Ada risah. Para raja-raja di Maruku. Iya. Ini saya Idrisi. Baik. Ada tulisan yang agak bagus ini untuk kita kaji bersama bahwa Raja Maruku itu siapa yang mengingkari kesayyidan mereka, baik itu dalam Al-Majdi fi Ansab Talibin, Umdatul Talib atau Syajaratul Mubarakah yang ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai Syi'i ini juga. Bahwa Raja Maruku ini mengklaim bahwa mereka merupakan kaum Alawiyin, ya kan? Dan mereka dikenal dengan Alawiyin Filaliyin misalnya. Mereka itu dari jalur itu. Misalnya yang sekarang namanya Muhammad yang ke-6 bin Hasan
Yang kedua bin Hasan bin Muhammad bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Abdurrahman bin Hisham bin Khatib bin Ismail bin Syarif bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Kemudian sampai Ibn Hasan bin Abi Bakar bin Ali bin Hasan bin Ahmad bin Ismail bin Qasim bin Muhammad An-Nafsus Zakiyah bin Abdullah Al-Kamil. Kemudian Hasan Al-Muthanna sampai kepada Sayyidina Hasan. Ini beliau ini. Ayo kita lihat dalam Umdatul Talib, Syajaratul Mubarakah misalnya. Kalau misalnya dengan metode yang digunakan oleh Kiai Imad tadi ya. Bahwa Ali bin Abi Thalib dan seterusnya ada. Nah, sampai kita kepada level selanjutnya Imam Hasan Al-Muthanna juga ada, Abdullah Al-Mahad ada. Sekarang Nafsus Zakiyah, Muhammad Nafsus Zakiyah. Ini imamnya Zaidiyah ini. Beliau ini adalah punya anak itu jumlahnya 6. Jumlahnya 7 sebetulnya. Cuman di dalam kitab-kitab tadi tidak disebutkan anaknya yang bernama Qasim. Tidak disebutkan. Baik. Sama kasusnya kayak Ubaidillah. Iya. Tidak disebutkan. Anak yang lain disebutkan. Anaknya Nafsus Zakiyah. Tapi anak yang bernama Qasim itu enggak ada. Tidak tertulis di situ. Tapi kenyataannya keturunannya banyak. Iya. Dan Adaris banyak. Adaris banyak sekali. Al-Kattani, Al-Ghummari. Guru-guru kami juga di sana, masyaallah. Kemudian berarti berani bilang bahwasannya beliau itu bukan sayyid atau tidak terverifikasi karena nggak disebutkan dalam kitab tersebut. Jadi dari sini sudah terbantahkan metode yang disebutkan tadi. Oke. Nah ini ada beberapa hal dalam artian kita samakan frekuensi tadi ya, bahwa ada kaidah yang kemudian menyatakan apa yang kemudian tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Gitu. Karena kemudian banyak tadi bukti-buktinya, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu tidak ada sebuah catatan nasab yang kemudian menyambungkan beliau kepada ke atas. Belum ada akte lagi. Tapi masa iya kita membantah bahwa ada beliau adalah keturunan dari para tokoh-tokoh besar setelah belumnya. Lalu kemudian yang tadi itu juga Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, itu kaidah yang sudah kita pakai. Meskipun kemudian tetap dalam kita memverifikasi harus dong ada yang namanya bukti tertulis juga. Itu juga itu ya Bibna ya. Kalau dipaksakan kita alhamdulillah banyak. Nah itu dia. Karena kemudian ini sebuah hal yang begitu penting sepertinya. Karena kan tadi kita ingin masuk ke dalam sebuah frekuensi yang sama lah. Katakan di sini bukan untuk saling menang-menangan Bibna ya. Kita ingin ada dialektika keilmuan. Justru ini kan ya kalau kita lihat ini sebuah hal yang baik Bibna ya, antar para ulama saling berdiskusi, saling kita, kemudian asal bukan sampai dalam batasan to'an. Iya. Kita terbuka. Saya sebetulnya pengen bercerita sebelum berdiskusi tadi. Tentang proses Alawiyin nasab mereka itu bagaimana ya ada pengingkaran yang dari awal itu ada sejarahnya dan tertulis semuanya. Cuman saya nggak mau karena ditulis oleh misalnya Al-Khatib yang memang tinggal di Hadramut. Kemudian meskipun dia bukan Alawiyin tapi nulis di abad ke-6, di abad ke-5. Kemudian Jauharatus Syaffaf misalnya. Itu juga Imam Haddad misalnya dalam kitab Tathbitul Fuad. Imam Haddad cerita bahwasanya dulu Ibadiyah di Hadramut itu ketika Imam Muhajir masuk ke itu Ibadiyah yang berarti Khawarij mereka. Ketika mengklaim bahwa Imam Ahmad itu adalah keturunan Rasulullah, ya tentu diingkarin. Tapi mereka nggak berani untuk mento'an. Akhirnya diutuslah Ubaidillah itu sendiri. Kemana? Ke Makkah. Yang disaksikan oleh para ahli Irak, penduduk Irak 300 orang dan juga ahli Hadramut. Hanya mereka sepakat bahwasanya memang beliau itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi petertangan itu memang sebenarnya sudah lama begitu. Bahkan di Indonesia juga sebenarnya ada tidak to'an. Nah, makanya saya pengen cerita itu. Iya. Kemudian di masa Muhammad Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, itu pernah juga terjadi. Kasusnya juga sama seperti itu, diceritakan oleh kitab Jauharus Syaffaf yang dikarang oleh Al-Khatib. Cuman kan ini bukan hujah. Sebab katanya itu kan orang Hadramut juga karena meskipun sebetulnya kalau bicara tentang
tentang satu kabilah, satu komunitas, yang paling tahu ya komunitas itu sendiri, ya, tempat itu sendiri, ya, tetangganya sendiri, sahabat-sahabatnya sendiri. Betul. Terus masa orang lain? Saya mau bicara tentang orang yang ada di Maluku. Saya nggak pernah ke Maluku, itu. Dan kasus seperti ini juga banyak. Banyak kasus seperti ini. Bahkan misalnya ada pencatatan Habib Abdurrahman Masyhur sendiri, itu kan? Itu nama-nama, ada beberapa nama. Itu beliau sebut nggak terverifikasi. Nyatanya di Indonesia ada beranak pinak. Yang tadinya misalnya sudah habis sebenarnya begitu. Beliau tapi menganggap masih seperti ada. itu. Karena dianggap, karena di Hadramut tidak tahu beliau tinggalnya di Hadramut, sehingga nggak tahu dengan orang yang ada di. Sama juga Fakhrul Razi tinggal di Baghdad. Ini di Hadramut, mana Baghdad mana Hadramut. Itu wajar hal-hal yang seperti itu. Gitu. Baik, nah tadi apa yang masih ada Bimna yang kemudian ingin dikisahkan dari ini? Sebenarnya banyak kan ada, karena ini inti dari pembicaraan kita ini. Nah, sebenarnya yang apa namanya ingin saya tanyakan kembali adalah tadi itu hujah daripada yang tertulis Kiai Imaduddin sendiri. Nah, yang paling utama yang menurut saya menjadi sebuah hal yang masih dipertanyakan oleh Kiai Imad adalah bahwa nama dari Ubaidillah. Jadi Imam Ahmad itu dari Fatimah sampai Imam Ahmad terverifikasi jelas. Ubaidillah. Tulisan daripada Murtada Az-Zabidi. Saya ingin bacakan di sini. Bahwasannya Murtada Az-Zabidi ini juga menyebut tentang orang-orang yang menulis tentang Ubaidillah. Ini tulisan beliau ini. Beliau menyebutkan Zakara walad al-Arif billah Ubaidillah bin Ahmad. Bahwasannya Muhammad Ubaidillah bin Ahmad bin Isa lahu minal walad thalatha banin as-Sayyid Alwi wa Sayyid Wali al-Jadid wa Sayyid Arif billah Basri fajadid wa Basri kana aqaba wa qarada. Kemudian beliau menyebutkan begini, kana li Ahmad bin Isa an-Naqib ala ma dzakarahu Mus'ab wal Bukhari, nanti disebutkan nanti. Wal Amri sahibu Musyajaratil Ansab minal walad Ithnan Muhammad hada wa min aqabihi Abul Qasim al-Abah al-Ma'ruf bin Naffat wa Abdullah wa qila bit tasghir Ubaidillah. Siapa yang nyebut ini? Az-Zabidi. Dan itu merujuk kepada hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Zubair itu tokoh waqad kana min mu'asirihi. Satu masa dengan beliau. Mu'asirihi. Au qariban minhum. Baik. Au qariban minhum. Dan beliau mengatakan apa? Wa ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Allahu sallallahu. Ini sebuah hujjah yang baligh. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Habib Hamid Al-Ghadri. Sebuah hal yang menarik, tentu kita akan elaborasi terus hal-hal yang terkait dengan nasab ini, dan kita akan istirahat sejenak. Terima kasih. Sobat sekalian, kembali lagi bersama kami dalam dialog pada hari ini mengenai sebuah kitab karangan Kiai Haji Imaduddin Utsman mengenai nasab, keabsahan nasab para habaib. Tentu tadi juga kita sudah mendengarkan pemaparan beberapa hal terkait metode, terkait manhaj yang digunakan dalam melihat bagaimana kemudian nasab itu ternisbatkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan memang program ini bukan untuk menghakimi seseorang, bukan untuk menjelekkan seseorang, bukan untuk menghina seseorang. Tapi memang ini adalah bentuk dialektika keilmuan yang juga diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah warisan yang luar biasa dalam pengetahuan kita tentang Islam, dan juga khususnya warisan-warisan yang bisa kemudian ditelurkan atau diajarkan kepada para generasi-generasi selanjutnya. Baik Habib Hamid, tadi kita juga berbicara banyak hal lah terkait dengan itu, tapi pada poinnya yang terakhir kita berbicara tentang nama dari Ubaidillah itu sendiri atau Abdullah sendiri. Catatan Kiai Imaduddin Utsman di sini bahwa nama Abdullah yang mana kemudian dia Ubaidillah. Ya, Ubaidillah atau Ubaidillah yang mana kemudian dia anak dari Imam Ahmad, itu kemudian tidak bisa terverifikasi, kan intinya itu. Tidak bisa terverifikasi pada kitab-kitab nasab yang ada pada abad ke-4,
5, 6, 7, bahkan sampai abad ke-9. Dan dinyatakan bahwa kemudian pada abad ke-9 lah ada nama muncul namanya Abdullah. Dan itu bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Dan nama Abdullah kemudian berganti lagi pada abad ke-14, itu namanya Ubaidillah. Nah, ini kita akan mengkaji lebih dalam. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kemudian, kita tegaskan kembali, apakah kemudian memang dalam kitab-kitab nasab atau dalam banyak riwayat yang terkait dengan itu, penyebutan nama Ubaidillah itu sebagai anaknya Imam Ahmad, yang mana itu dikutip dalam kitab-kitab nasab abad ke-4, 5, 6, itu ada, Bibna? Oke, terima kasih. Sekali lagi, untuk kitab-kitab tersebut yang disebutkan tadi dari abad ke-4, ke-5, ke-6, saya punya satu pertanyaan, ya kan? Yang otentik, benar-benar ada nggak yang memang nyampe kepada kita memang dari abad itu, bukan melalui para muhakkikin, bukan yang dicetak barusan, apalagi yang ditahqiq oleh orang yang kita beda manhaj, bahkan beda manhaj, beda madhab, beda, dan bagaimana juga Alawi madhabnya apa, pentahqiq juga madhabnya apa. Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita mau jujur. Nah, jadi pertanyaan saya, ada nggak? Nah, kalau kita katakan itu buktinya ini kan ada dicetak, kan dicetak. Kalau dicetak, kita bandingin lebih percaya siapa. Ini Az-Zabidi menyebutkan beberapa ulama, bahkan ulama yang disebut Al-Ubaidali tadi yang disebutkan, dan beliau kutip di mana? Di kitabnya Ar-Rawdul Jali fi Nasab Al-Ba'alawi. Kan begitu. Nah, kalau kita mau bicara dengan metodologi ahli hadis, fasihah, ya kan? Yang dikatakan, kata beliau itu, ana lihat di dalam kitab punya syarah Al-Baiquniyah, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al, katanya kan. Nah, kita mau bertanya, kita lebih percaya siapa? Toh siapa antara Murtada Az-Zabidi, di mana makhtutnya nyampe kepada kita dan ditahqiq, yang ditahqiq oleh para penuntut ilmu dan ahli di dalam bidangnya, nyampe kepada kita dengan sanad yang jelas. Apa seseorang yang beda madhab dengan kita, kemudian juga dapatnya dari internet atau beli, atau kepada ini. Baik. Nah, itu kalau kita mau jujur. Baik, begitu. Baik. Kalaupun dikatakan bertanya, apakah ada dalam literatur terdahulu, ini disebutkan bahwasannya, kata Murtada Az-Zabidi, bahwasanya wa dzakarahu Mus'ab bin Az-Zubairi. Di mana siapa Mus'ab ini? Mus'ab ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Hasan Balfiqih. Beliau itu adalah anak daripada pengarang kitab Nasabul Quraisy, namanya Zubair bin Bakkar. Jadi dicetak dulu di Eropa di zamannya beliau, ini sekitar 1970-an. Nah, itu beliau ngarang kitab namanya kitabnya? Asy-Syawahidil Jaliyah ala madal khalaf minal qaidah al-Khalduniyah. Jadi kritik terhadap kitab yang dibangun oleh Ibnu Khaldun. Jadi ada beberapa kaidah dikritik oleh beliau. Nah, ini Al-Allamah Al-Bahath Al-Mu'arrikh Sayyid Abdullah bin Hasan Balfiqih Al-Alawi. Dan ini dicetak oleh Jami' Al-Azhar Syarif. Panjang ini kalau kita berbicara tentang. Baik, dalam artian bahwa ketika pun misalkan ada kitab-kitab, tidak ada yang kemudian mencatat nama Ubaidillah itu sendiri, itu sebenarnya di dalam tradisi pencatatan nasab ada yang disebut metode sebagai asy-syuhrah wal
istifadhah. Jadi memang sudah betul dikenal begitu. Dikenal. Kalau masalah itu enggak. Kita mau bicara literatur juga di dalam kitab-kitab. Tapi kan beliau nggak mau kalau kitab itu dari kalangan Alawiyin sendiri. Maunya dari orang lain. Kemudian ternyata dari orang lain banyak. Kemudian juga dari Hadramut misalnya. Dari Hadramut dari abad ke-6 itu sudah ada yang nulis. Bahwa kemudian Imam Ahmad memiliki anak namanya Abdullah atau Ubaidillah. Iya. Baik, sudah banyak. Bahkan sejarahnya ini apa namanya? Namazij an-Nuqulat. Ada kitab dari teman kami itu Namazij min Nuqulat Kutubul Ansab Anis Sadah Bani Alawi. Itu pada abad ke-berapa, Bibna? Banyak di sini. Jadi dan itu kitab-kitab yang kemudian mungkin belum menjadi rujukan dari Kiai Imaduddin Utsman di dalam penelitian ini begitu. Mungkin sudah atau iya. Sebab contohnya kitab misalnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ini Al-Janadi, Al-Kindi. Kindi orang Yaman ini. Kan repot. Baik. Orang Kindi Yaman. Orang Kindi. Beliau itu wafat pada tahun 730-an. Berarti masih abad ke-7. 700. Beliau mengatakan wadhalika fi man warada ila Madinat Ta'iz minal ulama. Orang yang datang ke Ta'iz. Ta'iz ini bukan di Hadramut, tapi masih di daerah Yaman. Wa qadin qada dzikru ahli Ta'iz min fuqaha'iha wa ahbabtu an ulhiq bihim an alhaq bihim alladhina waraduha wa darasu fiha wa hum jama'atun min at-tabaqatil ula minhum Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Allah. Baik. Ini ada kitabnya juga dicetak. Baik. Kemudian kitab Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqdan fi ma'rifati ma yu'tabar min hawadisiz zaman. Sejarah ini kitabnya. Pengarangnya Abi Abdullah Abi Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yafi, ma'ruf Imam Yafi. Baik. Bercerita tentang ulama Hadramut. Kemudian ada kitab namanya Tabaqatul Khawas Ahli Siddiq wal Ikhlas. Orang Mesir ini. Syekhul Al-Imam Al-Allamah Abil Abbas Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zubaydi Al-Hanafi. Kemudian ada kitab banyak. Ini ada sekitar 30 kitab. 30 kitab. Yang kemudian berbicara tentang tokoh-tokoh Alawi ini. Baik. Lebih parahnya lagi, yang menyebutkan itu siapa? Imam As-Sakhawi. Dalam kitab Ad-Daw'ul Lami'. Baik. Siapa As-Sakhawi? Mu'arrikh. Murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang menyebutkan lagi siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Bahkan dengan bangga beliau dalam Mu'jam Syuyukh beliau menyebutkan bangganya, saya punya sanad yang ahli. Baik. Dari Ahlul Bait beliau sebutnya. Berarti ulama-ulama kibar kita juga sebenarnya sudah mengakui hal itu. Jadi kalau kita masih mempertanyakan abad kesekian, kita anggap Ibnu Hajar dari mana? Kemudian atau dia mau ngambil sanad dari pembohong, nasab yang enggak jelas. Beliau dengan bangga menyebutkan nasabnya loh. Dan kemudian kalau memang Imam Ahmad kemudian tidak memiliki anak Ubaidillah, lalu tidak mempunyai anak Alwi, tidak ada yang namanya sebuah Bani Alawi. Ini sebenarnya pengetahuan Islam semuanya bisa tidak ada lagi, ya. Harus dibongkar semuanya. Ada dekonstruksi sejarah bahkan. Apalagi NU. Itu dalam Qanun Asasi yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Setelah beliau mengutip ayat Al-Qur'an, mengutip hadis-hadis Nabi dan aqwal ulama, satu-satunya ulama yang hidup saat itu, beliau tulis waqala As-Sayyidul Allamah katanya. Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Allah, ada As-Saqqaf. Terus ini Hadratus Syekh dengan bangga menyebut nama temannya ini. Lebih dari itu, Hadratus Syekh di samping beliau sanadnya. Beliau muhaddits. Allah. Di samping beliau ngambil ilmu dari Kiai Mahfud Termas dan beberapa ulama yang ada di Haramain. Tapi beliau sangat bangga ketika beliau mengambil sanad daripada Al-Habib
Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Saudara daripada Habib Ali Sahibul Maulid. Allahu Akbar. Baik. Itu An-Nabhani yang paling hebat ini komentarnya Al-Kattani. Syekh Abdul Hafid Al-Kattani. Di atasnya Abdul Hayy Al-Kattani. Baik. Beliau mengatakan tentang nasabnya siapa namanya? Nasabnya Habib Husain. Ketika beliau as-sahhun nas nasaban wa hasaban. Kata beliau, muhaddis yang paling berhati-hati ini. Kalau enggak beliau dijarah. Dan tidak mungkin beliau tidak memverifikasi apa yang kemudian mereka dapatkan gitu ya. Yang meskipun sebetulnya apa yang mau diverifikasi. Iya benar, insyaallah. Jadi ini sebetulnya ada istilah taudihul wadihat minal muskilah. Tahsilul hasil itu sebenarnya. Baik benar. Tapi karena ini memang sebuah amanah ilmiah begitu. Betul. Kan, dialektika keilmuan dan kita tidak boleh menutup nutup diri, tidak boleh. Dan orang yang mau meneliti, kita bahkan mempersilahkan dan berterima kasih. Dan kalau kemudian diteliti, kemudian terus dikritik dan lain sebagainya, justru semakin kuat, semakin matang. Pengetahuan semakin matang. Baik benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai Abdullah ini. Oke, kita sudah kemudian sepakat bahwa Imam Ahmad dengan semua metode yang tadi dikatakan, beliau memiliki anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini kemudian menurut Kiai Imaduddin itu disebutkan memang pada abad ke-9, begitu kan ya. Walaupun kemudian dari tidak dijelaskan sudah disebutkan. Tapi belum yang kemudian dinamakan sebagai Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini baru muncul nama itu tersebutkan dalam kitab pada abad ke-14. Antara Abdullah di abad 9, lalu 10 juga ada Abdullah, tapi yang kemudian disebutkan dengan nama Ubaidillah pada abad ke-14 begitu menurut Kiai Imaduddin Utsman. Bagaimana itu Bimna? Dari Abdullah lalu kemudian ke Ubaidillah, bagaimana itu prosesnya? Apakah sama orang itu? Sebentar, sebelum saya jawab itu lagi. Beliau mengakui keberadaan ulama yang menyebut di abad ke-9 dan di abad ke-10. Betul. Mengakui bahwa kemudian nama Abdullah ini ada disebutkan. Iya, meskipun tiba-tiba ada. Karena kemudian 500 tahun kok hilang aja nama Abdullah ini. Iya. Dengan bantahan-bantahan yang ada. Pertanyaan saya, itu ulama-ulama dari mana dapat? Nggak pakai data, mimpi. Baik, tiba-tiba muncul aja begitu. Muncul. Baik. Itu jadi pertanyaan. Baik. Kalau tidak, kredibilitas dia sebagai sahabat, sebagai mu'arrikh harus dipertanyakan. Nah, inilah pentingnya sanad namanya. Baik, betul. Oke. Yang penting dia punya otoritas keilmuan dan punya guru. Kemudian udah kita percaya. Baik. Mau dia abad keberapa saja. Kemudian masalah penyebutan Ubaidillah dan Abdullah memang dalam semua literatur yang ada itu sebetulnya terutama yang dulu-dulu namanya Abdullah. Beliau sendiri yang menyebut karena tawadhu'nya. Sebetulnya banyak manaqib dan tulisan Habib Abu Bakar Al-Masyhur menulis secara khusus buku tentang Imam Ubaidillah ini. Wa abna'u tsalatsah. Beliau nanti punya anak namanya Alwi, Basri, disebut Basri karena lahir di Basrah, Jadid karena baru maknanya kan. Karena lahirnya di Hadramut. Namanya Ismail kalau tidak salah. Ini Imam Abdullah nama aslinya dari abahnya. Cuman karena tawadhu'nya beliau disebutkan oleh Imam Ahmad bin Zain dalam Syarah Ainiyah, disebutkan di dalam beliau ini tawadhu karena beliau penganut tasawuf. Bisa dikatakan pertama kali ahli Hadramut yang menganut tasawuf. Beliau pergi ke Mekah menemui Abu Thalib Al-Makki. Pengarang Utul Qulub. Yang kemudian ini juga menjadi sebuah pondasi dasar dari Thariqah Alawiyah dalam bertarekat dalam bersunnah wal jamaah. Ya. Nah, kemudian tawadhu itu yang mendorong beliau untuk saya nggak pantas disebut Abdullah. Jadi ditasghir saja. Iya, saya ini Ubaidillah. Kita karena ingin imtithalul amr muqaddamun ala muraatil adab. Ya kita menyebutnya Ubaidillah seperti yang beliau inginkan. Terlepas mau kita sebut Abdullah, Ubaidillah yang jelas yaitu beliau orang yang sama. Baik. Sama berarti ya. Hanya memang proses ketawadhuan saja. Proses ketawadhuan aja. Dan itu diakuin bahwa tadinya beliau memang nama aslinya Abdullah. Semuanya mengatakan dalam sejarah-sejarah yang ada. Gitu.
Kemudian dalam Masyara'ur Rawi, dalam Iqdul Yawaqit, semuanya dijelaskan gitu. Baik. Nah, namanya Abdullah. Imam Haddad banyak bercerita tentang beliau juga. Baik. Nah kemudian Bibna, ada lagi kemudian pertanyaan terkait dengan nasab ini. Di catatan saya ini bahwa Kiai Imad kemudian mengatakan bahwa ada dua versi dari anak dari Imam Ubaidillah, atau di sini disebutnya sebagai Abdullah. Kemudian saya bacakan saja. Ada persamaan dalam dua kitab. Beliau menyebutkan kitab An-Nafah Al-Anbariyah abad ke-9 dan kitab Tuhfatut Thalib abad ke-10 yang sama-sama kemudian memention nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Persamaan keduanya, yang pertama mengenai Hadramaut. Jadi kedua orang ini ada di Hadramaut, begitu kan. Lalu ada perbedaan tapi di antara kitab ini. Yang pertama itu mengenai anak Abdullah. Anak Ubaidillah ini, kalau kitab An-Nafah menyebut Abdullah adalah Abul Jadid. Gitu kan ya. Sedangkan kitab Tuhfatut Thalib menyebutkan anak Abdullah adalah Alwi. Nah, jadi ada yang disebut Abul Jadid, lalu ada disebut Alwi. Perbedaan kedua adalah tentang Ba'alawi. Kitab An-Nafah menyebut bahwa keturunan Abdullah adalah Bani Abi Alwi, sedangkan kitab Tuhfatut Thalib menyebutnya Bani Alwi tanpa Abi. Nah, gitu. Apakah keduanya sama? Ini dipertanyakan. Siapakah tokoh yang bernama Abul Jadid? Apakah dia adalah Alwi atau ayah dari Alwi? Nah, itu bagaimana Bibna kita menjawabnya? Atau mungkin ada perspektif lain dari yang maksain banget. Maksain. Ya, sebetulnya saya bilang taudihul wadihat minal muskilah. Taudihul muskilah. Iya. Flashback lagi. Dalam kitab Umdatut Thalib itu anaknya Ahmad bin Isa. Itu yang disebut cuman satu. Nggak ada yang disebut seperti Asy-Syajaratul Mubarakah itu kan 3. Ada 3. Minus Abdullah atau Ubaidillah. Betul. Di Umdatut Thalib disebutnya cuma 1 doang, nggak 3. Nah, terus kita mau pakai yang mana ini? Iya. Harus kita combine lah. Itulah. Baik. Itulah. Jadi ini bukan pertentangan tapi saling melengkapi. Baik. Jadi Abdullah udah clear. Nama Abdullah menjadi Ubaidillah. Clear. Oke. Sekarang Abdullah itu Abu Alwi apa Abu Jadid? Abu Jadid. Lagi-lagi saya jelaskan bahwa beliau itu punya anak 3. Ada Alwi, ada Jadid karena lahir di Hadramaut, kemudian ada Basri karena lahir di Basrah. Mau disebut Abdullah atau Ubaidillah itu Abul Jadid, Abul Basri, Abul Alwi, sah-sah saja. Dia juga orangnya. Dia juga karena memang anaknya itu dia juga begitu. Jadi ini masalah Ba'alawi atau Bani Alawi. Ya, semuanya tahu lah, nggak usah jadi Bani Alawi atau Ba'alawi sama saja. Sama aja. Ada Bahsan misalnya, Bah Husin di Hadramaut udah terbiasa, jadi disingkat Bani itu menjadi Bahasan. Seharusnya Bani Hasan. Ba'alawi, Balfaqi, Bani Al-Faqi. Itu udah istilah Hadramaut itu. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Nggak ada pertentangan. Justru kemudian harus dijamak antara kedua ini menjadi sebuah pemahaman yang utuh begitu. Betul. Baik. Nah, saya kira cukup menarik ya perbincangan kita dan sudah jelas ada beberapa hal-hal strategis yang kemudian bisa diterangkan oleh antum terkait dengan problematika ini. Khususnya tadi itu yang kemudian saya lihat dari Kiai Imad ini, bahwa beliau mempertanyakan nama Abdullah ini. Ketika memang dia benar-benar bersambung, mana kitab nasab yang kemudian menyebutkan itu. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa banyak kemudian para ulama-ulama kita yang satu manhaj, yang kemudian satu masyarab, satu madhab, itu kemudian benar-benar menyebutkan itu. Dan yang mungkin beberapa yang dikutip sama Kiai Imad ini kitab-kitab yang kemudian mungkin ada beberapa yang tidak sejalan dan lain sebagainya. Meskipun saya terima itu. Meskipun diterima. Sebab masalah nasab nggak ada madhabnya. Baik. Nggak ada kaitan dengan akidah, tidak ada kaitan dengan, nggak jadi masalah. Tapi yang menarik itu sebenarnya ada sebuah metode yang mungkin tidak digunakan oleh Kiai Imaduddin, yaitu metode yang disebut sebagai asy-syuhrah.
wal istifadhah. Itu malah yang pertama itu. Betul ya. Jadi itu apa namanya seharusnya dalam kita melihat nasab, amudun nasab. Iya. Betul, amudun nasab, kita harus melihat metode ini. Iya. Sebuah manhaj yang paling utama dalam mempelajari ilmu nasab betul-betul namanya al-syuhrah wal istifadhah. Begitu Bibna. Baik. Bibna, terakhir mungkin ada pesan yang mungkin bisa disampaikan ya terkait mungkin kita lihat fenomena komunitas Ba'alawi ini. Kita lihat di Indonesia mungkin ada banyak perbedaan melihat bagaimana fenomena habaib. Ada yang kemudian habaib memang dikesankan, oh ini habaib yang seperti ini, yang ini habaib yang begini. Jadi kemudian kok ada dua kubu habaib, yang satu kok punya manhajnya keras. Iya. Dan lain sebagainya, yang satu manhaj dakwah yang santun, yang apa sebenarnya. Nah, itu bagaimana manusia? Habaib juga manusia. Menarik ini benar. Jadi kita mau gimana? Dan kita tidak bisa mengatur hati manusia. Baik. Jadi kalau misalnya ada habaib yang tidak berkenan di hati sebagian ulama-ulama kita yang terhormat, ya kita kemudian dipukul rata begitu. Langsung ditoon semua habaib. Kita juga pengen baik semua. Allah, iya. Cuman kita nggak bisa nguas, kita bukan Tuhan yang bisa betul. membolak-balikan hati manusia. Ya hadi mayyasha. Ya Allah, ya kita minta maaf bila mana ada kesalahan. Allah. Termasuk saya. belum tentu juga maksum dari kesalahan. Yang maksum hanya Nabi. Tapi keturunan-keturunannya mungkin kita sama-sama manusia dan sama-sama penghuni bumi ini, sama-sama beragama Islam. Kita tidak layak untuk saling bertentangan satu sama lainnya. Kita saling melengkapi lah. Kalau ada yang salah, ayo tegur dengan baik-baik. Kepada para habaib juga, ayo kita tradisi keilmuan, tradisi akhlak yang memang ini andalan kita. Ya. Itu yang semestinya kita tampilkan di muka bumi ini. Untuk menerjemahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk menerjemahkan ma bu'istu la'anan wala sabbaba. Untuk menerjemahkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu siapa kalau bukan kita, para cucunya? Sekali lagi kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pengen semuanya masuk surga. Allah. Sebagaimana juga beliau pengen cucunya juga masuk surga. Ayo kita semuanya masuk surga. Ngapain kita ribut-ribut dipermainkan oleh setan dan hawa nafsu? Udah, tidak ada sesuatu yang perlu dipertentangkan. Segala sesuatu bisa duduk dengan baik-baik, musyawarah dengan baik-baik, bisa ngopi. Mudah-mudahan setelah ini kita nggak ada keributan lagi. Insyaallah. Dan ini menjadi sebuah tradisi yang baik, tradisi intelektual yang baik. Karena kemudian satu informasi dijawab dengan informasi yang lain. Maklumat yang disampaikan ketika memang itu ada yang kekeliru dan lain sebagainya dibantah dengan sebuah tradisi keilmuan. Bukan cuma dengan caci maki, cuma gara-gara menulis terkait ini yang kemudian juga memang punya ketepuk tabar akhirnya caci maki dianggap. Nabi Muhammad dicaci maki. Allah, begitu. Nabi Muhammad dikritik. Betul. La yaslam katanya. Allah Rabbul Alamin, pencipta kita semua. Apalagi kita. Jadi hadapilah dengan lapang dada semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pesan ini juga sampai kepada Kiai Imad dan mudah-mudahan juga kita bisa silaturahmi dengan Kiai Imad insyaallah dengan Kiai Imad, dengan para kiai-kiai yang lain insyaallah. Mudah-mudahan ada kita ini satu. Orang-orang tua kita juga satu, saling bergandengan tangan. Di masa kita harus berpecah. Sama-sama kita bersatu untuk memajukan Indonesia. Sama-sama bersatu untuk NKRI. Kita NKRI bukan harga mati. Harga hidup dan mati. Harga hidup dan mati. Oh, itu ada kabar baru lagi. Bukan harga mati tapi harga hidup dan mati. Baik, terima kasih Bibna. Ini fursah mubarakah insyaallah. Kita akan bertemu lagi mudah-mudahan dalam kesempatan ketika ada tema-tema yang menarik, ada kemudian kajian-kajian yang menarik, kita akan bahas ini dengan insyaallah. Tentu dengan metode yang santun, metode yang ilmiah, metode yang kemudian terbuka satu sama lain. Insyaallah. Dan itu yang kita harapkan. Ya, terima kasih Bibna sekali lagi. Sama-sama, jazakumullah khair. Terima kasih. Sobat sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita, dialog kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita bincangkan pada hari ini, khususnya dari tema
yaitu tentang keabsahan nasab para habaib atau komunitas Alawiyin ini yang tadi sudah kemudian kita diskusikan. Ini punya manfaat, menjadi maklumat yang berharga, menjadi maklumat yang kemudian menguatkan keyakinan kita dalam menjalankan agama ini, tentu dalam metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Sobat sekalian, bertemu lagi pada program dan dialog selanjutnya, insya Allah dengan tema-tema yang juga menarik. Kita akan mengkaji banyak hal, mendialogkan banyak hal agar kemudian semua menjadi maslahat, semua menjadi damai, semua menjadi sebuah masyarakat yang baik. Kita semua menjadi orang-orang yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.